Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Nah Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini adalah Kristen sepenuhnya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya punya perusahaan dan Bapak Ibu ingin mencari seorang pegawai, seorang pekerja, kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Ya biasanya kalau kita mau mencari pegawai, pekerja, kita tentu mau tahu ya latar belakangnya. Kita mau tahu mungkin pengalamannya seperti apa, kecerdasannya seperti apa, ya keahliannya seperti apa. Ya kita mau tahu apakah orang ini bisa nggak bekerja untuk saya. Ya, kita yang mungkin pernah bekerja, kita tentu pernah mengalami interview dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan orang yang mau melayani Tuhan? Orang yang bekerja untuk Tuhan, ya melayani di gereja misalnya. Apakah juga butuh persyaratan-persyaratan yang sama seperti kalau orang bekerja di perusahaan? Apakah sama? Apakah kita juga melihat pendidikannya, keahliannya, ya? Apakah kita juga melihat mungkin pengalamannya? Apakah kita juga melihat itu? Apakah kita juga butuh itu? Tentu kita butuh juga, ya, nggak salah kan? Pendidikannya bagus, pengalamannya baik. Tetapi bukan hanya itu. Dan bukan itu yang paling utama sebetulnya. Artinya ada hal lain yang Tuhan mau lihat, ya, di dalam diri seseorang yang mau melayani Tuhan ataupun yang mau bekerja untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat dari Alkitab. Kira-kira orang yang seperti apa yang Tuhan mau pakai ya untuk melayani, untuk mengikut Dia. Nah Bapak Ibu, saya ajak kita untuk melihat dari kitab Kisah Para Rasul. Mari kita lihat kitab Kisah Para Rasul. Kita melihat dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sudah dapat semua? Nah, kalau sudah, saya akan bacakan untuk kita. Ya, Bapak Ibu silakan mendengarnya. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di Kisah Rasul pasal 6 ini kita membaca dan kita melihat bahwa pada masa itu jumlah murid, artinya jumlah orang yang mengikut Kristus atau Yesus itu semakin bertambah banyak di Yerusalem. Ya jumlahnya makin banyak. Nah akibatnya adalah ya saking banyaknya, tetapi jumlah pelayan itu sedikit. Sehingga terjadi apa? Ada keluhan. Ada orang-orang yang tidak terlayani.
Ya, dalam hal ini timbullah sungut-sungut orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Karena apa? Karena pelayanan kepada para janda-janda itu diabaikan. Karena tidak cukup pelayan. Jadi sebetulnya banyak orang yang mengikut Kristus pada saat itu di Yerusalem, itu banyak orang miskin, ya, orang susah, termasuk para janda-janda ini. Ya, yang butuh pertolongan, yang butuh bantuan. Nah, tetapi para pelayan yang ada untuk melayani mereka itu sedikit. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga para rasul, para murid Yesus, mereka mengumpulkan murid-murid yang ada, lalu mereka berkata apa? Kita perlu memilih. Ada 7 orang, ya, kita perlu memilih beberapa orang untuk menjadi pelayan, untuk melayani orang-orang yang susah ini, orang-orang miskin ini, termasuk janda-janda ini. Nah, jadi dipilihlah 7 orang ini yang tadi namanya disebut. Nah, 7 orang inilah yang disebut dengan sebutan apa? Diaken atau majelis atau deacon, ya, bahasa Inggrisnya. Nah, jadi inilah sebetulnya deacon yang pertama, majelis yang pertama. Jadi pikiran kita selama ini kan kalau orang jadi majelis, ya, deacon itu kan posisi yang tinggi, ya, kedudukan yang terhormat di gereja. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di sini, alasan dipilih majelis itu apa? Bukan supaya dihormati. Ya, kita kalau ketemu deacon, majelis kan di gereja kan kita hormat. Ya, artinya orang yang terhormat biasanya. Tapi sebetulnya para deacon, majelis ini adalah pelayan. Ya, dipanggil untuk melayani yang lain. Orang susah, orang miskin. Itu tugasnya yang pertama. Ya. Nah, jadi para rasul-rasul ini memilih 7 orang ini. Diputuskanlah untuk memilih 7 orang. Ada pembagian tugas di sini. Artinya bukan hanya para rasul atau hanya beberapa orang saja yang melakukan semua hal untuk semua orang. Nggak bisa. Karena orangnya kan makin banyak. Ya, kalau sedikit oke lah. Tapi kan makin banyak tentu butuh banyak orang untuk bersama-sama melayani. Ya, orang-orang yang miskin ini. Nah, sehingga akibatnya apa yang terjadi? Di ayat 7, ketika makin banyak orang bertambah, makin banyak orang yang melayani juga, jumlah yang mengikut Tuhan juga makin bertambah. Ya, ayat 7 dikatakan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Ya, ini. Jadi semakin banyak yang melayani, tentu orang yang mengikut Tuhan juga akan semakin banyak. Karena semakin banyak yang ikut melayani bersama-sama. Ya, para rasul dia membagi tugas. Jadi supaya para rasul ini bisa fokus untuk apa? Berdoa dan melayani firman Tuhan tadi dikatakan di sini. Ya, karena kalau dia melayani terlalu banyak orang, fokus mereka untuk berdoa dan berkhotbah itu jadi terbatas. Karena banyak tugas yang mau dilakukan. Akhirnya dibagi tugas. Ya, ada orang yang melayani, ada rasul-rasul fokus untuk apa? Berdoa dan melayani firman Tuhan. Sehingga ketika semua orang bekerja, pelayanan itu makin bertambah banyak, makin bertambah besar. Nah, kemudian kita melihat setelah dipilih 7 orang ini, kita mau melihat persyaratannya apa? Mengapa 7 orang ini dipilih? Apa yang dilihat dari 7 orang ini? Nah, ini kita mau merenungkan dan juga mau mempelajarinya. Ya, apa yang dilihat dari 7 orang ini? Biasanya kalau kita pilih majelis, saya nggak tahu gereja Yoido ya. Tapi kalau gereja di Indonesia, termasuk di gereja saya, biasanya kalau milih majelis, milih pengurus, biasanya apa yang dilihat? Apakah rohaninya atau yang lain? Nah, terkadang yang dilihat itu, terkadang ya, kalau mau milih majelis itu yang dipilih apanya? Apakah dia orang kaya atau bukan? Ya, orang kaya. Atau mungkin sekolahnya tinggi dan sebagainya. Terkadang itu yang dilihat. Sehingga tidak heran di beberapa gereja itu, kalau di Indonesia para majelis itu adalah direktur, ya, bos, pemilik perusahaan. Itu yang jadi majelis. Sehingga kadang gereja itu menjadi seperti perusahaan. Karena apa? Ya karena majelis ini kan direktur perusahaan bos di perusahaannya. Tapi Bapak Ibu, kita melihat di sini ketika 7 orang ini dipilih, orang persyaratannya apa? Apa persyaratannya? Dikatakan tadi di ayat yang ketiga itu. Ya. Apa persyaratannya?
Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Jadi apa persyaratannya? Yang pertama itu apa? Yang pertama itu memiliki karakter yang baik. Karakternya, perilakunya yang baik. Itu yang pertama. Jadi bukan dilihat gelar pendidikannya, apakah dia kaya atau tidak. Bukan itu. Oh, sudah tua atau sudah pengalaman. Bukan itu justru. Tapi yang dilihat apa? Karakternya. Terkenal baik. Ya, terkenal baik, Bapak Ibu. Artinya banyak orang bisa melayani di gereja. Dia mungkin menyanyi, suaranya indah. Ya, dia mungkin bisa mengajar dengan hebat. Dia bisa bermain musik juga dengan hebat. Tetapi tidak sedikit orang-orang seperti itu hidupnya apa? Ya, sembarangan, ya, hidup dalam dosa, kemudian suka bertengkar, ya, suka bergosip. Artinya hidupnya itu tidak menjadi teladan. Nah, sehingga syarat yang pertama itu bukan soal apa? Talentanya, bukan soal kemampuannya dulu, tapi karakternya. Bapak Ibu ingat di dalam Alkitab itu ada satu tokoh, itu punya kemampuan yang luar biasa. Satu orang, ya, satu tokoh, talentanya itu luar biasa, bahkan lebih hebat dari semua murid Yesus, bahkan para nabi. Bapak Ibu tahu siapa? Pernah dengar yang namanya Lucifer? Lucifer pernah dengar? Lucifer itu siapa? Oh. Tapi sebelum dia jadi Satan, dia kan disebut Lucifer kan? Dia malaikat. Malaikat yang seperti apa? Kalau menurut tradisi, ya, Yahudi kuno, Lucifer itu adalah malaikat yang begitu hebat di dalam hal musik. Ya, dia pintar memainkan alat musik. Ya, dia berbakat dalam hal musik. Kemudian dia itu di dalam apa? Di antara para malaikat, dia itu adalah pemimpin pujiannya. Jadi dia memimpin pujian itu kepada Allah. Dan kemudian Lucifer itu juga yang paling indah, ya, paling cantik, boleh dikatakan begitu. Jadi dia sangat dikagumi, sangat hebat. Tetapi apa yang terjadi? Ya, ketika dia melayani, ya, ketika dia menunjukkan kehebatannya, dia justru menggunakan itu untuk apa? Untuk meninggikan dirinya sendiri. Dia menjadi sombong. Ya, sehingga dia merasa dirinya yang paling hebat. Bukan lagi Tuhan yang disembah, tapi dia mau orang lain menyembah dirinya. Sehingga dia menjadi sombong. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia diusir keluar dari surga dan menjadi iblis, menjadi Satan, menjadi setan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mau melayani Tuhan, ya, kita mau mengikut Tuhan. Bapak Ibu, bukan soal kemampuan talentanya itu dulu yang paling penting. Ya, tetapi apa? Karakternya dulu. Karakternya. Ya, jangan sampai kita bisa melayani Tuhan, ya, kita bisa mengikut Tuhan, kita punya kedudukan jadi majelis, bahkan hamba Tuhan juga bisa, ya, jadi orang Kristen, tapi apa? Suka bertengkar di gereja, ya, masih suka berbohong, ya, mudah tersinggung, misalnya suka berkata-kata kasar. Ya, Bapak Ibu, sedih kita kadang, ya, melihat di dalam gereja sama orang Kristen, ya, bukan hanya jemaat, tapi kadang majelis dengan majelis, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan bisa berkelahi, saling bertengkar. Ya, Bapak Ibu, gereja saya di Indonesia itu pernah konflik, ya, sekitar 10 tahun lebih. Konflik, Bapak Ibu, di dalam gereja, ribut, bertengkar, Bapak Ibu. Kok bisa seperti itu? Nah, ini Bapak Ibu, karakter yang baik, ya, itu perlu. Ya, artinya tidak bercacat. Jadi kita kalau baca di 1 Timotius pasal 3, ya, Bapak Ibu, di situ dijelaskan dan disebutkan, ya, syarat-syarat untuk memilih majelis, untuk memilih penatua juga. Ya, terkenal baik, sama, tidak bercacat. Ya, tidak suka berfitnah dan sebagainya. Bapak Ibu, kelakuannya itu yang penting, karakternya diperhatikan. Ya, jangan di dalam gereja dia rajin berdoa, tapi di luar gereja dia rajin berdosa. Ya, jangan di dalam gereja, wah, dia alim sekali,
suci kelihatannya, tapi di luar gereja lalim, kejam, jahat dan sebagainya. Ya, di dalam gereja itu seperti nabi, tapi di luar gereja itu seperti iblis. Ini Bapak Ibu, ada banyak orang seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama itu apa? Memiliki karakter yang baik. Lalu yang kedua disebutkan di sini juga bukan hanya itu. Yang pertama yang terkenal baik, dan yang kedua apa? Yang penuh roh. Nah ini, yang penuh roh. Bapak Ibu, minggu lalu kan kita merayakan turunnya Roh Kudus. Ya, turunnya Roh Kudus minggu lalu, Pentakosta. Nah Bapak Ibu, syarat yang kedua ini dikatakan di kitab Kisah Para Rasul ini, dia bukan hanya terkenal baik, tapi apa? Dipenuhi roh. Apa maksudnya dipenuhi roh? Apa maksudnya dipenuhi Roh Kudus? Tentu kita perlu bertanya, loh, bukankah setiap orang yang percaya kepada Yesus itu sudah memiliki Roh Kudus? Ya, bukankah tanpa Roh Kudus kita nggak bisa percaya kepada Yesus? Betul? Karena Roh Kudus yang menolong kita, memimpin kita untuk bisa percaya kepada Yesus. Berarti orang Kristen, ya semua orang yang percaya kepada Yesus sudah punya Roh Kudus. Nah, tetapi kita perlu tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus memimpin kita untuk percaya itu tidak sama dengan Roh Kudus memenuhi kita. Tidak sama. Jadi kita bisa percaya kepada Yesus, tapi belum tentu Roh Kudus itu memenuhi kita. Karena kalau Roh Kudus itu sudah memenuhi kita sejak kita percaya, ya berarti kan gak perlu lagi disebut, ya harus penuh dengan roh. Karena kenyataannya apa? Tadi saya bilang, banyak orang Kristen sendiri, ya di dalam gereja suka bertengkar, masih suka berbohong, ya suka marah-marah, ya suka menggosip dan sebagainya. Bapak Ibu, kenyataannya masih seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak dipenuhi Roh Kudus, tapi mereka dipenuhi apa? Kedagingan. Paulus kan berkata, hendaklah kamu dipenuhi roh, bukan dipenuhi kedagingan. Kedagingan itu apa? Ya dosa, nafsu kita. Bapak Ibu, kita semua ini masih memiliki tubuh daging kita, ya sama. Bapak Ibu, saya juga sama. Ya, kita masih punya tubuh daging ini. Kita kalau dipukul sakit. Ya, kita dicubit sakit, kita bisa marah. Kita bisa lapar dan kemudian ya, nafsu kita. Nah, ini Bapak Ibu, kedagingan kita. Nah, masalahnya banyak orang Kristen lebih dipenuhi oleh kedagingan itu. Ya, sehingga dikuasai nafsu, mudah marah, mudah bohong, ya tidak sabar dan sebagainya, daripada dipenuhi Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, minggu lalu kan saya bilang, ketika kita menjadi orang Kristen, yaitu ibarat kita seperti memiliki atau menerima sebuah mobil yang mewah. Ya seperti kita menerima kunci mobil mewah, surat-surat. Nah ketika kita menerima kunci itu, kita masuk ke dalam mobil, kita hidupin mobil itu, tapi mobilnya nggak hidup. Kenapa? Karena nggak ada minyak. Jadi kalau mobil tanpa bahan bakar, tanpa minyak, mobil itu kan tidak bisa kemana-mana, nggak berguna, kira-kira begitu mobil itu. Ya, sama halnya Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, ketika kita menerima Yesus, ya kita ibarat seperti menerima mobil yang mewah itu. Tetapi Bapak Ibu, itu saja belum cukup. Artinya bukan Yesusnya yang tidak cukup, tetapi kita yang masih kurang. Ya, kalau kita percaya kepada Kristus saja tanpa Roh Kudus, ya tanpa dipenuhi Roh Kudus, ya maka ibarat kita memiliki mobil mewah, tapi kita nggak punya minyak itu. Kita nggak bisa melakukan apa yang benar, apa yang seharusnya kita lakukan yang berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu, sama seperti pulpen ini. Ya, sama seperti pulpen ini. Bapak Ibu, kalau misalnya pulpen ini, ya saya letakkan di sini. Ya, saya letakkan di sini. Terus, pulpen ini gunanya apa? Untuk menulis ya. Betul? Untuk menulis. Kalau misalnya saya taruh pulpen ini, terus saya bilang ke pulpen ini, pulpen, tulis. Bisa nggak pulpennya menulis? Pulpen, tulis. Tulis nama saya. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Bagaimana pulpen ini bisa menulis? Harus saya pegang, ya kan? Harus saya pegang dan kemudian saya pakai untuk menulis. Jadi pulpen ini nggak bisa menulis sendiri. Ya, pulpen ini nggak bisa menulis sendiri. Harus ada tangan yang memegang dan kemudian memakainya untuk menulis.
Dan apa yang ditulis? Siapa yang menentukan? Pulpen sendiri? Enggak ya. Tapi siapa? Tangan yang menentukan apa yang ditulis, Bapak Ibu. Pulpen ini nggak bisa menentukan apa yang mau dia tulis. Tapi tangan yang menentukan apa yang ditulis. Nah sama Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, ya kita ibarat seperti pulpen ini. Dan tangan itu adalah Roh Kudus. Ya, artinya Roh Kudus itu yang menentukan apa yang kita kerjakan seharusnya. Bukan kita yang menentukan apa yang Roh Kudus mau kerjakan. Bukan kita yang mengatur Allah. Bukan kita yang mengatur Roh Kudus bagaimana dia bekerja. Tapi Roh Kudus itulah yang menentukan kita apa yang harus kita kerjakan. Itu artinya kita dikuasai, ya, kita dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Ya, kita dipenuhi dan dikuasai Roh Kudus, hati dan pikiran kita. Ya, kita mau dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus sepenuhnya. Artinya ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Ya, kita nggak bisa menentukan sendiri. Kita bisa, tapi menentukan apa yang salah, kan begitu. Ya, yang kita tentukan itu kan selalu salah, sering kali salah. Kita mohon Tuhan yang menentukan dan mengendalikannya untuk kita. Nah, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Ya, orang yang penuh dengan Roh. Artinya orang yang dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Ibarat seperti pulpen itu tadi, dipegang oleh tangan untuk menulis. Dan tangan yang mengendalikan dan menguasainya. Nah Bapak Ibu, apakah kita juga mau dikuasai dan dikendalikan oleh Allah Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bagaimana? Contohnya seperti Stefanus. Bapak Ibu, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 6, pasal 7 ini bicara tentang satu orang yang bernama Stefanus. Ya, Stefanus yang dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, sehingga apa? Sehingga dia dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan luar biasa. Melakukan banyak tanda-tanda dan juga mujizat Bapak Ibu. Ya. Tetapi Bapak Ibu ada bedanya. Ada bedanya. Pena ini kan benda mati. Kita kan enggak. Pena ini kan enggak bisa protes, ya. Tapi kita kan bisa. Kita bisa protes. Artinya Bapak Ibu, kita ini bisa lalai. Ya, kita bisa lemah. Kita bisa protes. Sehingga apa? Sehingga bukan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kita dipenuhi apa? Oleh kedagingan kita. Nah itu tadi saya kembalikan. Saya kembali tadi. Ya, Paulus berkata apa? Hendaklah kamu dipenuhi roh, bukan dipenuhi oleh kedagingan. Ya, kalau pen ini kan benda mati. Tapi kita kan enggak. Kita punya kedagingan itu. Artinya kita bisa lalai, kita bisa lupa, kita bisa melawan. Ya, kita bisa lemah. Sehingga kita bukan dipenuhi Roh Kudus, tapi kita dipenuhi oleh kedagingan. Jadi Bapak Ibu, kita ini ibarat seperti sebuah piring, tapi piring yang bocor. Ada lubangnya. Jadi kalau kita isi air, ya mau isi sebanyak apapun, tapi karena bocor ya tetap akan gak sulit penuh, kan begitu. Ya karena apa? Karena ada bocornya. Kita ini ada bocornya Bapak Ibu. Makanya kita ini perlu terus-menerus mendekatkan diri kita itu kepada sumber air itu. Supaya air itu kan terus ngalir. Isi, sekalipun itu masih bocor. Ya. Itu Bapak Ibu. Makanya perlu macam ibadah kita seperti ini. Doa. Ya, kita baca firman Tuhan setiap hari. Kita doa setiap hari. Sebetulnya itu berguna untuk apa? Untuk menjaga diri kita. Roh kita. Supaya tetap penuh dengan Roh Kudus. Supaya tetap dekat dengan Tuhan. Sumber kekuatan, sumber roh itu kan dari mana? Dari Allah itu sendiri. Ya, kalau cuma seminggu sekali Bapak Ibu, wah ini susah. Karena Senin sampai Sabtu kan kita bekerja, kita ngurus rumah tangga, ya, kita ketemu banyak orang. Wah, kita bisa bertengkar, kita bisa ribut, kecewa, sedih. Wah Bapak Ibu, banyak hal yang kita temui. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak senantiasa mendekatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, wah Bapak Ibu, sulit bagi kita. Ya, sebagai orang Kristen kita mau bersaksi itu sulit. Ya, bisa-bisa sedikit-sedikit kita marah, kita kecewa. Bapak Ibu, tidak mudah. Makanya Bapak Ibu, kita perlu senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya kita senantiasa dipenuhi oleh roh itu, bukan dipenuhi oleh kedagingan. Kedagingan itu apa? Nafsu, dosa. Banyak Bapak Ibu.
kita kalau baca di kitab Galatia pasal 5. Ya, tapi hiduplah dipenuhi oleh roh. Sehingga apa? Sehingga ada buah roh. Makanya kan ada buah roh. Buah roh ada apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan. Ya. Bapak Ibu, itu semua buah roh itu. Dan itulah yang seharusnya kita keluarkan, kita nyatakan. Nah Bapak Ibu, itu tidak mudah kalau dengan kekuatan kita sendiri. Itu semua dari Tuhan. Makanya kita butuh dipenuhi Roh Kudus. Ya, Bu Gloria berdoa supaya dipenuhi Roh Kudus. Itu baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita butuh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menghasilkan itu tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya karena kalau nggak ada Roh Kudus Bapak Ibu, susah bagi kita. Kita kalau lihat berita, wah ribut di sana, ribut di sini, ya virus corona masih ada, virus corona muncul lagi. Wah jumlah orang yang meninggal makin banyak misalnya. Wah, apalagi di Indonesia, wah mudah khawatir kita. Ya mudah khawatir. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ada damai sejahtera, ya ada sukacita, ya ada kesetiaan, ada kelemah lembutan. Kita dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Kudus Bapak Ibu, bukan oleh situasi, oleh berita-berita, oleh gosip-gosip yang kita baca, yang kita dengar. Nanti di Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, apa syarat? Ya supaya kita dipilih. Ya dan juga kita ya boleh dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Terkenal baik. Ya dan kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Ya, dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau kita baca lagi cerita Stefanus, sebetulnya ada lagi yang ketiga, yaitu apa? Rela menderita. Rela menderita Bapak Ibu. Karena kalau kita baca cerita Stefanus, dia dipenuhi Roh Kudus, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi apakah lantas hidupnya itu lancar saja, gak ada masalah? Tidak. Karena justru kita baca di sini, ketika dia melayani Tuhan dengan penuh hikmat, banyak orang yang tidak suka. Orang-orang Yahudi berusaha mencari kesalahan dia, berusaha memfitnah dia. Ya sehingga mereka menangkap dia dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dibawa ke pengadilan. Lalu mereka menyuruh orang untuk memberikan kesaksian palsu tentang Stefanus ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apakah Stefanus dibebaskan? Tidak Bapak Ibu. Stefanus justru akhirnya apa? Dihukum. Mati. Caranya bagaimana? Dilempari batu Bapak Ibu. Ya Stefanus. Stefanus adalah orang yang pertama yang mati karena imannya kepada Yesus. Ya disebut apa? Mati martir. Bapak Ibu, Stefanus, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bukan berarti kalau dipenuhi Roh Kudus gak ada masalah. Tidak Bapak Ibu. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Ya kita bisa rajin berdoa dan melayani Tuhan. Tapi kita juga tetap menghadapi masalah dan persoalan. Jadi Bapak Ibu, kita mau menjadi orang Kristen yang penuh, sepenuhnya. Ya, kita juga harus siap untuk menderita Bapak Ibu. Kita rela menderita. Makanya Bapak Ibu di tengah situasi seperti sekarang COVID-19 ini jangan heran Bapak Ibu. Ya, kita gereja juga susah. Banyak orang Kristen juga yang sakit. Ya Bapak Ibu, disinilah justru kita diuji. Ya, diuji iman kita. Apakah kita hanya mau ikut Tuhan? Apakah kita hanya mau percaya Yesus kalau kita sedang enak? Ya, kalau kita sedang happy, kita baru mau memuji Tuhan, kita baru mau ke gereja. Tapi kalau susah, Yesus bye-bye, kan begitu. Nantilah, saya lagi susah, saya lagi sibuk, saya lagi banyak persoalan. Bapak Ibu, banyak orang seperti itu. Ya, kalau lagi nggak ada masalah, lagi happy, wah puji Tuhan. Tapi kalau lagi ada masalah, apalagi mungkin bertengkar dengan orang lain, mungkin nggak suka dengan orang di gereja, nggak usahlah ke gereja lagi. Bapak Ibu, banyak orang seperti itu. Ya, banyak orang yang seperti itu. Artinya Bapak Ibu, kita mau mengikut Tuhan, bukan hanya pada saat kita senang, tapi pada saat kita susah juga. Kita mau tetap setia. Ya, kita mau tetap melayani Tuhan dan mengikut Tuhan, apapun kondisinya. Ya, seperti Stefanus ini, bahkan dia mengikut Tuhan sampai dia mati, menderita, dia tetap berani menyaksikan Tuhan. Nah, apakah sia-sia? Tidak, Bapak Ibu. Ya, ketika Stefanus dia mati, dilempari batu. Di antara yang hadir itu ada siapa? Ada seorang yang bernama Saulus.
Ya, Saulus itu yang justru memberikan persetujuan supaya Stefanus itu dilempari batu. Dan Bapak Ibu tahu, setelah Stefanus mati martir seperti itu, ya, Saulus itu kemudian hari dia dipakai Tuhan. Justru Saulus itu yang bertobat. Saulus itu menjadi Paulus. Ya, Paulus lah yang menulis sebagian dari perjanjian baru di dalam Alkitab. Dan dia yang memberitakan Injil itu kemana-mana. Ya, dari dulu orang yang menganiaya pengikut Kristus, termasuk Stefanus, dia berubah menjadi seorang yang mengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu, pengorbanan Stefanus itu tidak sia-sia, tapi Tuhan bekerja melalui itu. Ya, melalui pengorbanan dan kematian Stefanus itu. Ya, jadi Bapak Ibu percayalah, jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, jerih payah kita itu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadi Bapak Ibu rela menderita ya bagi Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi biarlah pada pagi hari ini ya firman Tuhan boleh mengingatkan kita. Dengan Roh Kudus itu sudah turun di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, kita punya pengharapan, kita punya kekuatan. Ya, kita tidak perlu lagi mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mengandalkan Allah melalui apa? Roh Kudus itu yang sudah turun. Dan biarlah Roh Kudus itu memenuhi kita. Ya, Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya, kita percaya kepada Yesus melalui Allah Roh Kudus yang mengingatkan kita akan dosa. Jadi mari kita sadari itu dan kita terus mendekat kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus itu yang senantiasa memenuhi kita. Dan Roh Kudus itu juga yang akan mengendalikan kita. Ya, yang menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sampai hati dan pikiran kita itu dikuasai apa? Nafsu, dosa, dan kedagingan. Makanya Bapak Ibu, kita harus hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Ya, kalau kita terus-menerus baca gosip misalnya, dengar gosip, ya tentu kita juga jadi suka gosip. Ya kan? Kita kalau suka dengar atau suka nonton atau suka melihat hal-hal yang horor, ya hal-hal yang menakutkan, ya lama-lama yang kita pikirkan juga hal-hal yang horor kan begitu. Ya, yang menakutkan. Tapi kalau kita senantiasa dekat, ya mendengar hal-hal yang rohani daripada Tuhan, ya tentu hati kita juga lebih rohani. Ya, hal-hal yang kita dengar itu dari Tuhan, dari firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya mendorong kita ya supaya kita punya waktu setiap hari untuk mendekat kepada Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari bangun kita berdoa, kita membaca Alkitab. Ya, sedikit saja nggak apa-apa. Kita merenung, kita berdoa. Ya, Alkitab ini Bapak Ibu bisa kita baca. Artinya Roh Kudus itu turun atas kita, menguasai kita bukan hanya untuk para pendeta. Karena Stefanus ini dia bukan pendeta, dia bukan rasul. Ya, Stefanus itu hanya orang biasa. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir wah Roh Kudus itu hanya bagi para pendeta seperti saya yang sekolah teologi lah. Tidak, tapi untuk semua orang yang percaya. Ya, Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bukan hanya memakai para rasul. Ya, Stefanus ini orang yang biasa, tapi Tuhan pakai luar biasa. Puji Tuhan. Ya, punya iman yang luar biasa. Tidak banyak orang yang seperti Stefanus. Karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita semua masing-masing. Ya, siapapun kita, bukan hanya saya, tapi kita Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur karena Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kita. Mari kita andalkan Dia. Ya, gereja Yoido adalah gereja yang mengandalkan Roh Kudus. Ya, itu salah satu penekanan di dalam gereja Yoido ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita sebagai jemaat di gereja Yoido, mari kita bersama-sama merindukan kuasa dan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, sehingga Roh Kudus memenuhi diri kita dan mengerjakan apa yang memuliakan Tuhan di dalam diri kita. Ya, buah-buah Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ya, kebaikan dan kesetiaan itu senantiasa dinyatakan dari hidup kita juga. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa.